Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan Pak Satino dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Bapak akan menyampaikan dua penampakan lagi yang belum dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, marilah sama-sama kita awali dengan berdoa yang akan Bapak pandu. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sekitar 4 bulan kemudian setelah Pangeran Siddhartha melihat orang tua, kemudian melihat orang sakit, Pangeran Siddhartha kembali memohon kepada ayahnya untuk dapat diperkenankan keluar dari istana untuk melihat kota itu secara lebih dekat lagi. Dengan berat hati, Raja Suddhodana menyetujuinya. Raja berpikir tiada gunanya mencegah putranya karena ini hanya akan mengecewakan bagi dirinya. Seperti dalam kunjungannya yang terakhir, Pangeran Siddhartha menyamar sebagai pemuda dari keluarga bangsawan. Ia hanya ditemani oleh Channa yang juga berpakaian berbeda untuk menyembunyikan identitasnya. Pagi itu, mereka keluar istana dan berjalan-jalan di dalam kota Kapilavastu. Dengan gembira, Pangeran memperhatikan kegiatan orang-orang yang sedang beraktivitas berada di lingkungan istana. Beberapa kali ia mendekati beberapa toko dan keramaian untuk melihat kegiatan mereka secara dekat lagi. Di tengah perjalanan, tampak olehnya iring-iringan orang tiba di jalan. 2 orang di depan dan 2 lagi di belakang mengusung tandu jenazah. Tempat seorang lelaki kurus kering terbujur kaku dan ditutupi sehelai kain. Orang-orang lainnya berjalan mengikuti mereka dengan raut wajah yang sangat sedih. Sebagian di antaranya tak mampu mengendalikan kepedihan hati mereka dan menangis terseduh-seduh. Mereka harus berjalan menuju tempat tujuan mereka. Karena tidak mengetahui apa yang tengah terjadi, Pangeran berpaling pada kusirnya dan bertanya, "Channa, lihatlah iring-iringan itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa mereka berjalan berbaris dan meratap-ratap? Mengapa orang itu berbaring di papan kayu tanpa sepatah kata pun, walaupun keempat orang itu mengusung papan itu dengan canggung?" Pangeran, orang itu telah mati. Ia tak bisa mengetahui ataupun berkata apapun, kendati pun mereka tengah mengusungnya dengan canggung. Nah, orang-orang itu yaitu keluarga dan kerabatnya, semuanya akan memperabukannya. Setelah itu, mereka tak akan saling berjumpa lagi. Itulah sebabnya mengapa mereka menangis, jelas Channa. Saat menyaksikan peristiwa perabuan, ia bertanya pada kusirnya, "Channa, apa arti sesungguhnya dari mati? Mengapa orang itu bergeming tetap berbaring di sana? Dan mengapa dia membiarkan dirinya dibakar oleh kerabatnya? Tidakkah dia merasa sakit saat dibakar?" Pangeran, saat mati, seseorang tak lagi memiliki kesadaran ataupun perasaan di tubuhnya. Ia tak dapat melihat apapun
melalui matanya. Ia tak dapat mendengar suara apapun melalui telinganya. Ia tak dapat mencium bau apapun walaupun mempunyai hidung. Ia tak mampu mencicipi rasa manis, pahit, asam ataupun asin dari makanan apapun walaupun ia memiliki lidah. Dan ia tak dapat merasakan panas, dingin, lembut ataupun kerasnya sentuhan apapun kendati pun ia memiliki tubuh. Ia tak lagi sadar dan sama sekali tak mampu merasakan sentuhan apapun karena ia telah mati, jawab Channa. Tapi Channa, apakah saya juga akan mati seperti orang itu? Apakah ayah, ibu, ya saudara dan semua orang yang saya kenal juga akan mati? Apakah tak ada seorang pun yang mampu mengatasi kematian? Tanya sang pangeran lebih lanjut. Benar, memang demikian pangeran. Setiap orang yang hidup suatu saat akan mati seperti orang itu. Tidaklah mungkin untuk menghindari ataupun menghentikan kematian saat ia menjelang. Tak seorang pun yang dapat hidup selamanya. Tak ada seorang pun yang mampu mengatasi kematian. Suatu hari nanti, kelak ayah pangeran, ibu pangeran, istri pangeran, dan bahkan pangeran sendiri, semua kerabat tercinta pangeran, termasuk diri saya akan mati. Mereka tak akan bertemu lagi dengan pangeran. Pangeran pun nantinya tak bertemu lagi dengan anak saudara, jelas Channa. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pemandangan yang tidak menyenangkan ini terjadi tanpa seorang pun mampu mencegahnya. Pemandangan ini sungguh menyentuh hati pangeran selama kunjungannya yang ketiga itu. Pangeran Siddhartha pun tak lagi bergairah untuk meneruskan perjalanannya. Diiringi oleh Channa, dengan diam ia kembali ke istana dan memasuki kamarnya sendirian. Ia duduk dan merenungkan dalam-dalam apa yang baru saja dilihat olehnya. Dalam hati berkata, alangkah mengerikannya. Setiap orang kelak akan mati, dan tak seorang pun mampu mencegahnya. Harus ada cara untuk mengatasi hal ini. Akan kucari cara itu, agar ayah, ibu, ya saudara, dan semua kerabatku yang kucinta tak akan pernah menjadi tua, sakit, dan mati. Sejak saat itu, Pangeran Siddhartha lebih sering menyendiri dan merenungkan tiga pemandangan yang telah dijumpainya selama berkunjung ke kota. Berkali-kali ia merenungkan, sampai akhirnya ia memahami dengan baik bahwa manusia terlahir menjadi tua, sakit, dan akhirnya akan mati. Demikianlah ia memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap sifat kehidupan. Ia memperhatikan bahwa tak satu makhluk pun mampu menghindari rantai kehidupan ini. Namun, karena merasa belum puas dengan mengetahui hal ini semata, ia menjadi sangat penasaran, ingin mengetahui lebih lanjut sisi lain dari kehidupan yang mungkin belum pernah dilihatnya. Pangeran tidak menerima bahwa tiada cara sama sekali untuk mengatasi semua fenomena yang mengerikan ini. Seluruh peserta didik, anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, 4 bulan kemudian, sekali lagi ia memohon kepada ayahnya untuk memperkenankan keluar istana lagi, untuk berwisata ke taman kerajaan dan melihat sisi lain dari kehidupan. Raja tak memiliki alasan apapun untuk menolak permohonan putranya itu. Taman kerajaan tampak sungguh indah pada hari itu. Pohon-pohon berbunga dan berbuah lebat seolah tengah menghiasi dan memperindah tempat sekitarnya. Semilir angin lembut dan sejuk berhembus, sementara burung-burung saling berkicauan seakan mengundang setiap orang untuk datang dan menikmati merdunya kicauan mereka. Semuanya ini
membuat suasana taman itu begitu penuh inspirasi. Tatkala pangeran tengah duduk dan menikmati taman tersebut, tampak olehnya seorang lelaki dengan kepala yang dicukur bersih datang dari kejauhan. Wajahnya berseri dan tampak tenang. Ia memakai jubah berwarna jingga muda yang lain dari yang dipakai kebanyakan orang. Ia berjalan dengan tenang dan indranya terkendali dengan baik. Pemandangan luar biasa itu begitu memukau pangeran sehingga ia memperhatikan orang itu dengan saksama dan bertanya-tanya, apakah gerangan sebutan bagi orang itu? Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, karena penasaran, pangeran bertanya kepada kusirnya, "Cana, lihatlah, orang itu tidak lagi seperti yang lainnya. Rambut dan janggutnya tercukur bersih. Ia memakai jubah berwarna jingga muda dan membawa mangkok derma. Wajahnya berseri, menyenangkan untuk dipandang, dan tampak begitu tenang. Ia berjalan dengan tenang dan matanya menatap ke bawah. Oh Cana, siapakah dia? Pangeran, dia adalah seorang petapa, jawab Cana. Pangeran merasa heran dan kembali bertanya, petapa? Apa yang dimaksud dengan petapa? Petapa adalah seorang yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ia mengenakan jubah berwarna jingga muda sebagai pelambang pengorbanan. Pikirannya senantiasa tercamkan untuk melakukan perbuatan baik, karena ia menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang terpuji, jawab Cana. Pangeran, perlu diketahui juga bahwa seorang petapa dalam kehidupannya, dia selalu bertekad untuk menjalankan perilaku-perilaku yang baik, selalu bertekad untuk menjalankan moralitas, selalu berderma, dan dalam dirinya bertekad untuk menjalankan 10 perbuatan yang baik. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, Pangeran Siddhartha merasa terdorong untuk mengetahui lebih lanjut siapa sungguhnya petapa itu. Baginya petapa itu tampak mengagumkan dan mulia. Tidak seperti orang lainnya, Pangeran tidak merasa puas dengan penjelasan singkat Cana. Ia lalu berdiri dan mendekati petapa itu, lalu bertanya, "Oh saudara, penampilan Anda berbeda dari orang lainnya. Kepala Anda tidak seperti kepala orang lainnya. Pakaian Anda juga tidak seperti pakaian orang lainnya. Siapakah Anda ini?" "Pangeran, saya adalah seorang petapa," jawab orang itu. Pangeran terkejut karena petapa itu mengetahui dirinya yang sesungguhnya, walaupun ia tengah menyamar. Namun ia terus bertanya, "Mohon ceritakan lebih banyak lagi. Apa yang Anda maksud seorang petapa itu?" Petapa itu menjelaskan, "Saya adalah seorang yang telah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Setelah mencukur bersih rambut dan jambang, saya mengenakan jubah berwarna jingga muda. Saya telah meninggalkan segala kesenangan duniawi, guna mencari obat untuk mengatasi kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian, yang semuanya menyebabkan penderitaan. Saya mencari jalan pembebasan dari penderitaan duniawi, dan saya berjuang demi meningkatkan kesejahteraan semua makhluk." Dengan penuh ingin tahu, Pangeran bertanya lebih lanjut, "Lalu, bagaimana caranya Anda hidup? Di mana Anda tinggal? Anda tampak begitu bahagia, tanpa merisaukan sifat kehidupan. Mengapa demikian?" "Saya bisa tinggal di hutan ataupun di tetia, dan setiap harinya saya menerima dana makanan yang dipersembahkan oleh orang yang keluarga yang tulus hati. Dengan dana makanan inilah saya tetap hidup, berpuas diri terhadap kepemilikan dan kebutuhan yang sedikit. Demikianlah saya hidup sederhana. Saya bahagia dan tidak mencemaskan kehidupan ini.
karena saya telah mengetahui jalan kebahagiaan. Saya mengabdikan hidup saya dengan pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan orang cara hidup bahagia dengan tidak merugikan makhluk lain, melakukan perbuatan baik dan menyucikan pikiran. Jelas betapa itu. Pangeran sungguh berbahagia menjumpai petapa yang mengagumkan dan mulia itu. Ia menyadari adanya jalan seperti untuk mengatasi penderitaan hidup sebagaimana yang dijelaskan oleh petapa tersebut. Alih-alih kembali ke istana, pangeran tetap tinggal dengan tenang di dalam taman itu. Benaknya dipenuhi dengan gagasan untuk hidup bersih dan murni sebagai petapa. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan, demikianlah kisah dari Pangeran Siddhartha yang melihat 4 peristiwa, mulai dari melihat orang tua, kemudian melihat orang sakit, melihat orang mati, dan melihat pertapa suci. Sebagaimana yang diramalkan oleh pertapa Asita dan juga diramalkan oleh Brahmin Kondanya, yang apabila Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa suci, maka pasti dia akan menjadi seorang pertapa dan menjadi seorang Buddha. Demikianlah perjumpaan kali ini pada anak-anak semua. Bapak harapkan anak-anak semua untuk senantiasa menjaga kesehatan di rumah, senantiasa tekun dalam belajar. Walaupun belajar dari rumah, tetaplah bersungguh-sungguh, tetaplah bersemangat, tetaplah rajin belajar, hindarkan diri dari sifat-sifat yang malas, hindarkan diri dari sifat-sifat yang rasa tidak suka dengan belajar. Karena dengan belajar, dengan berusaha yang tekun, maka niscaya apa yang anak-anak ciptakan akan dapat tercapai. Demikian pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri dengan Namo Buddhaya. The teaching